Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثبت قلبي على دينك ويا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا هادي اهدنا إلى صراطك بالحق وصراط العزيز وصراط نبيك وصراط مع الصالحين. اللهم يا هادي اهدنا في تمسنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah, sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali titipan Allah yang Allah berikan pada kita hari ini, tidak terhitung kebaikan. Terlalu sedikit ibadah yang kita lakukan sekalian dibanding dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sedikit kemampuan kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Tidak seimbang kemampuan kita dalam menerima nikmat Allah dibanding dengan titipan-titipannya. Semoga kita termasuk orang yang tidak membiarkan hidup kita kecuali di atas hidayah dan sungguh-sungguh bisa menjemput hidayah dan digolongkan pada orang-orang yang insyaallah senantiasa bisa merawat hidayah itu sampai kematian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Allah dan jagalah ibadahmu sampai kematianlah yang memisahkan. Nanti kematian itulah yang membuat kita tidak sanggup lagi beribadah. Alhamdulillah sekalian, lisan kita masih bisa berucap kalimat syukur. Mata kita masih bisa terbuka, telinga kita masih bisa mendengar. Kita masih bisa melakukan kebaikan amal soleh. Dan mudah-mudahan amal-amal soleh ini adalah soleh menurut Allah, sebagaimana soleh menurut zahirnya, zahir pun batinnya juga soleh. Dan mudah-mudahan bukan cuma yang menganggap soleh adalah kita, tapi Allah juga menganggap soleh sehingga diterima di sisinya insyaallah. Hidup ini hanya berjuang sekalian bagaimana kita tetap istiqomah di atas hidayah dan kita bertahan di atas hidayah serta mempertahankan hidayah tersebut. Kita berdoa kepada Allah supaya ada himmah, ada semangat, dan bukan cuma semangat saja tapi bisa tegar. Kita akan padukan antara semangat dan tegar. Hidup ini sekalian ada rambu-rambu. Dan boleh kata begitu kita masuki kehidupan lalu lintas, dilengkapi rambu-rambu. Ada yang lurus, belok ke kiri, belok ke kanan. Ada yang bercabang. Ada jembatan di depan, ada tikungan, ada pendakian, ada penurunan, ada lampu merah, lampu kuning. Semua itu adalah rambu yang kira-kira kita bisa sederhanakan. Itulah hidayah. Resiko kalau kita melanggar hidayah ini, rambu-rambu ini, ya kalau di dunia paling ditangkap, didenda, dan itu kecil.
Nah, sudah itu dilepas, selesai. Tapi begitu kita takut, patuh, jangan-jangan kita melanggar. Dan kehidupan dunia ya sekalian, sebenarnya yang paling lengkap rambu-rambunya. Tapi banyak manusia melanggar. Nah, kalau ini yang dilanggar sekalian, paling kecil kan cuma dunia saja. Ya, paling didenda saja. Kalau di dunia, di akhirat, oh tidak bisa. Ini resikonya lebih besar. Risikonya lebih besar. Biasanya orang melanggar begini mas, kadang kalau kira-kira rambu lalu lintas dunia. Kenapa orang melanggar? Satu, karena tidak tahu. Pertama tidak tahu apa maksudnya ini. Yang kedua, tahu tapi tidak mau tahu. Tahu tapi tidak mau diatur oleh ini. Cuma dua saja. Dia tidak tahu, dia tahu tapi karena ada kecenderungannya untuk memang mau melanggar. Mungkin karena buru-buru, mungkin karena ada dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Orang melanggar itu cuma dua, karena dua. Tidak tahu. Bahasa Al-Qur'annya, bahasa Al-Fatihahnya apa? Ad-Dallin. Dia melanggar karena ad-dallin, dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu ini mana. Maka orang yang berada di lalu lintas sekalian tapi tidak tahu, kesesatan namanya ada jalan raya. Buta-buta namanya berjalan. Orang mau masuk di jalan raya dan itu sangat terbatas, kursus lebih dahulu dalam bentuk ilmu. Kursus dulu. Nah, bagaimana kalau masuk ke di dunia sekarang baru tidak ada kursusnya, tidak ada ilmunya? Ya. Ini baru di jalan raya. Bagaimana kalau napas kita yang sekarang itu, setiap napas kita itu ada hidayahnya. Bangun tidur, petunjuk tidur, petunjuk masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, makan, minum, sudah makan, berpakaian, keluar makan, menghadapi anak, menghadapi istri, menghadapi keluarga. Ya, semuanya ini butuh hidayah, butuh petunjuk. Ya. Semuanya butuh hidayah dan butuh petunjuk. Ya. Kalau di dunia kita langgar petunjuknya, resikonya ada. Lebih-lebih sekalian, petunjuk itu yang dilanggar untuk akhirat. Ya. Kita kembali. Tadi kenapa orang melanggar? Satu, karena tidak tahu. Tidak tahu. Rata-rata kita melanggar di dunia ini, alasan yang pertama karena kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Dan alasan yang kedua, ya tahu tapi kenapa? Tidak mau tahu maksudnya apa? Hawa nafsunya. Nah, itu disebut dengan, kalau istilahnya Imam Ibnu Qayyim, syubhat wa syahwat. Syubhat itu karena tidak tahu. Syahwat tahu tapi ada kepentingan, ada kemauan, ada keinginan yang di atas kemauan lalu lintas ini misalnya. Syubhat dan syahwat. Kalau syubhat tidak tahu obatnya apa? Al-ilmu. Nah, inilah hidayah. Karena hidayah ini ada dua. Ada hidayah ilmu. Yang kita mau ini tegar di sini. Jangan berhenti cari. Yang kedua, hidayah at-taufik. Ya. Ada orang yang melanggar ini bukan tidak tahu, tapi mungkin tahu tapi tidak mau diatur.
Bahasa Al-Fatihahnya? Bahasa Al-Fatihahnya? Al-Maghdub. Al-Maghdub itu apa? Tahu tapi tidak mau tahu, artinya tidak mau diatur. Kita ini melanggar agama ini Pak cuma dua ya. Tahu tapi tidak mau kerja, itu maghdub. Tidak tahu, ini ad-dallin, sesat. Banyak orang salah ibadahnya, satu tidak tahu memang beribadah. Banyak orang tahu ibadahnya tapi memang dia tidak mau. Seperti orang tahu sholat, tapi banyak orang yang tidak mau sholat. Banyak tahu kemuliaannya di masjid, tapi tidak bisa ke masjid. Banyak tahu haram, tapi tidak bisa tinggalkan haram. Banyak tahu ini maksiat, tapi tidak bisa tinggalkan maksiat. Ini namanya tahu, tapi tidak bisa berhenti. Apa penyebabnya? Apakah syubhat? Bukan. Apa namanya? Syahwat. Syahwat obatnya apa? Al-iman. Syahwat. Kalau syubhat obatnya apa? Ilmu. Syahwat iman.